Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil ahyar adada ni'amihi wa ibadih. Amma ba'du. Pemirsa Ramadan Karim MBCNU Kecamatan Pagu, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini kita akan berbuka puasa di hari ke-27. Karena itu syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesehatan jasmaniah ruhaniah kita, memberikan hidayah dan maunahnya, sehingga mudah-mudahan Ramadan sebulan penuh ini bisa kita selesaikan dengan penuh kehusyukan, penuh ibadah, dan penuh amal soleh, agar tujuan puasa yakni la'allakum tattaqun, menjadi insan yang bertakwa bisa kita capai, dan akhirnya kita keluar di bulan Ramadan ini dalam keadaan fitrah, suci lahir batin, dan kita bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar diakui sebagai hambanya yang beriman, nanti di akhirat kelak dimasukkan surga Allah Ta'ala. Pemirsa, bagaimana yang kita fahami, kita ketahui bahwa Ramadan sebulan penuh ini dibagi menjadi 3. Sebagaimana hadis yang dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, bahwa hadis tersebut menyampaikan Ramadan awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Kali ini saya ingin mencoba menghubungkan bagaimana ketiga terminologi yakni rahmah, maghfirah, itqun minan nar ini dikaitkan dengan akhir di bulan Ramadan yang ada Lailatul Qadar, dan bagaimana kaitannya dengan pendidikan kita terutama di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama. Hadirin rahimakumullah, bahwa awal Ramadan itu rahmah, diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan rahmat kepada semuanya sebenarnya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman mendapat rahmat Allah. Ini namanya rahmah ammah, rahmat secara umum. Tapi ada rahmah secara khusus atau rahmah khasah bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita bisa lihat misalnya di surah Al-A'raf ayat 156, yang di akhir ayat tersebut berbunyi wa rahmati wasi'at kulla syai', bahwa rahmatku kata Allah itu meliputi seluruh atau segala sesuatu. Tapi di ujung ayat ini Allah menyampaikan bahwa fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah wa yu'minu wa bi ayatina yu'minun. Bahwa Allah memberikan rahmat itu yang khusus ini kepada yang pertama orang-orang yang bertakwa, yang kemudian yang kedua orang yang membayar zakat, dan yang ketiga percaya pada ayat-ayat Allah. Mari kita coba kaitkan bahwa ketika rahmat Allah ini sudah diberikan kepada semua orang, ternyata rahmat khusus itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang membayar zakat, serta meyakini adanya ayat Allah. Ini sudah didapatkan oleh orang-orang beriman ketika dia memasuki Ramadan. Mengapa dia berpuasa? Tentu karena dia iman pada Allah, karena yakin bahwa ini perintah Allah.
Karena itu rahmah ini menjadi prasyarat agar seseorang itu bisa mencapai tingkatan kedua di dalam Demikian, Ramadan, semoga yaitu bermanfaat. maghfirah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Karena untuk Assalamualaikum bisa mendapat ampunan warahmatullahi Allah, orang harus wabarakatuh. bertaubat. Dan untuk orang bisa bertaubat ini, dia butuh rahmah Allah. Sekali lagi, butuh hidayah rahmat Allah. Banyak orang yang sebenarnya dia itu harusnya sudah bertaubat, tetapi belum mendapat hidayah, belum mendapat rahmat Allah. Sehingga untuk bertobat itu begitu sulit. Untuk itu rahmat Allah menjadi prasyarat orang untuk bisa bertaubat. Nah, syarat bertaubat itu yang sudah kita pahami, dia harus menjauhi dari perbuatan dosanya, dia tidak boleh mengulangi, dia juga harus azam, ada keinginan yang baik untuk melakukan kebaikan. Selain kalau dosa itu berkaitan dengan sesama, maka dia harus mengembalikan haknya. Jika seorang sudah mendapat maghfirah ini, para pemirsa, maka ini artinya orang sudah terbebas dari api neraka. Sudah itkun minan nar. Sudah terbebas dari api neraka, baik api neraka dunia, terlebih api neraka akhirat. Kenapa ada api neraka dunia? Karena segala ketidakbaikan, kezaliman, kebodohan, kebobrokan, ini hakikatnya adalah neraka dunia yang uh, harus kita cari solusinya agar manusia, khususnya orang Islam, tidak mengalaminya. Untuk itu agar manusia mendapatkan petunjuk agar tidak mendapatkan neraka dunia ini, Allah menurunkan Al-Quran melalui satu malam yang sangat mulia, yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni yang namanya Lailatul Qadar. Untuk itu, Lailatul Qadar ini semangat untuk kita umat Islam agar mau menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan, sebagai pedoman bagaimana bisa membebaskan dari api neraka. Dan sayangnya banyak orang itu ketika diberikan Al-Quran tidak mau membaca. Kalaupun membaca mungkin hanya sekedar tilawah saja, tidak sampai pada pemahaman yang baik. Untuk itu diperlukan sosok yang namanya Nabi. Allah menurunkan Nabi dalam rangka untuk menunjukkan, memberi tuntunan sekaligus memberikan contoh agar nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu bisa diterapkan dengan baik. Dan inilah fungsi Nabi sebagai pendidik, yang di dalam salah satu hadisnya, riwayat Ibnu Majah dan Ad-Darimi, Rasulullah SAW bersabda, Innama bi'istu mu'alliman, aku diutus untuk menjadi guru. Untuk itu semangat untuk menjadi pendidik di bulan Ramadan ini, mari didasari pada unsur-unsur ini. Ada unsur rahmah, ada unsur maghfirah, dan ada unsur itqan minan nar. Apa maknanya? Ketika seorang sudah berdiri di depan kelas, dia harus menyampaikan dengan penuh kasih sayang, penuh rahmah. Apalagi hari-hari ini ada namanya kurikulum cinta di Kementerian Agama. Ini tepat sekali bahwa pendidikan yang dilaksanakan harus didasari rahmah. Di kalangan pendidikan Nahdlatul Ulama harus dengan sifat kasih sayang. Tidak boleh ada kekerasan. Dan guru harus gampang memberikan maghfirah, memberikan ampunan, harus gampang memberikan maaf pada kesalahan mungkin pada para siswa. Dan misi utama pendidikan itu adalah bagaimana semua siswa itu terbebas dari neraka, baik dunia maupun akhirat. Yaitu bagaimana mereka tidak melakukan tindakan amoral tapi yang bermoral. Tidak melakukan kebobrokan tapi kebaikan. Dan ini sejatinya nilai-nilai Ramadan ketika Allah memberikan training kepada kita umat Islam selama 30 hari ini agar menjadi hamba Allah yang benar-benar terbebas dari api neraka. Inilah kaitan kira-kira antara bagaimana rahmat, maghfirah, ikun minanar, Lailatul Qadar dan pendidikan ini
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Ramadan ini benar-benar menjadikan Al-Qur'an sebagai tuntunan kita, sebagai pedoman kita agar kita terbebas semuanya, anak keturunan kita dari api neraka. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.